Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Nasihat pagi saya beri judul Salat membawa disiplin dan keberhasilan. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan ada yang khusus, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ini kalau kita cermati dua ayat ini, ayat yang kedua membangun kedisiplinan, ayat yang pertama adalah membangun menjadi hamba yang sukses. Ya. Pertama, sukses dibangun dari disiplin. Karena apa? Karena sholat itu adalah membentuk kedisiplinan. Pertama, sholat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktunya. Ini berarti melatih seseorang untuk tepat waktu. Apa yang dibangun, karakteristik apa yang dibangun dari seseorang yang selalu melakukan sholat tepat waktu. Ya. Yang pertama, dia pasti akan disiplin waktu. Ini saatnya sholat, sudah dipanggil Allah. Saya sholat. Ini saatnya tahajud, sudah ditunggu Allah, maka dia tahajud. Terbentuknya kebiasaan baik itu akan membentuk daripada karakteristik disiplin seseorang. Jadi pasti dia akan menghargai waktu, pasti dia akan melakukan sesuatu tepat waktu, dan inilah yang disebut dengan disiplin. Dia akan melakukan sesuatu dengan istiqomah. Dia akan melakukan sesuatu dengan sesuai dengan waktunya masing-masing. Ya, ini akan membangun sifat disiplin, dan sifat disiplin ini adalah salah satu sifat penting daripada orang besar, ya, orang yang sukses nanti adalah punya sifat disiplin. Ya. Yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perkara yang keji dan mungkar. Keberhasilan seseorang akan sirna bila dia melakukan kemungkaran atau sesuatu yang keji. Perbuatan baik apapun yang sudah dibangun bertahun-tahun akan runtuh seketika ketika orang itu berbuat mungkar. Ya, kejahatan itu akan mendowngrade seseorang, akan menghancur leburkan seseorang ke titik yang serendah-rendahnya, sehingga tidak ada artinya orang itu disiplin, orang itu baik, orang itu besar, dia akan jatuh dengan kemungkaran yang dilakukan. Untuk itu maka dengan sholat itu akan mencapai seseorang kepada tingkat keberhasilan besar di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah wajar sholat itu sebagai amal yang pertama akan dihisab di sisi Allah di hari akhirat kelak. Jangan berani-berani menyepelekan sholat, ya. Kita justru perlu nambahi. Ya, kalau pagi sempatkan duha walaupun hanya 2 rakaat. Kemudian di waktu-waktu sholat wajib pastikan kita tepat waktu memenuhi panggilan adzan, panggilan Allah. Di malam hari pastikan ada waktu kita bersujud kepada Allah. Dan jangan lupa sertakan doa. Maka insya Allah orang yang punya kebiasaan seperti itu
sudah bisa diukur. Nah, ke depan ini akan jadi orang besar, orang yang berhasil, minimal orang yang berguna dalam masyarakat dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.